Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya jihad itu memiliki beberapa macam, memiliki beberapa jenis, yaitu jihad melawan hawa nafsu, kemudian jihad melawan syaitan, kemudian juga jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Nah, tentunya orang yang paling sempurna adalah orang yang menjalankan keempat dari tingkatan-tingkatan jihad ini. Semakin dia menyempurnakan keempat dari tingkatan jihad ini, maka semakin sempurna keimanannya dan keislamannya. Maka Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling sempurna dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah orang yang telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan jihad yang empat ini. Beliau adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan melawan hawa nafsunya, melawan syaitan, dan juga melawan orang kafir, orang-orang munafikin, sejak diutusnya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau telah berdakwah, menyampaikan agama ini. Beliau telah melakukan berbagai jihad melawan orang-orang kafir dalam beberapa pertempuran, dimulai dari perang Badr sampai terakhirnya itu perang Tabuk. Nah, ada sekitar 20 perang jihad yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah semestinya seorang muslim untuk berusaha ketika ada kemampuan dan ada syariatnya untuk melakukannya, disyariatkan untuk melakukannya, maka dia melakukannya sesuai dengan syariat. Namun sebagaimana ditanyakan oleh penanya tadi, bahwasanya memang jihad melawan hawa nafsu itu adalah merupakan asasnya, fondasi dari keempat jihad ini, atau dari ketiga jihad yang lainnya. Dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan rahimahullah, hafizahullah ta'ala, wa jihadun nafsi huwal aslu wa huwal asas wa ma'adahu far'un alaih. Maka jihad melawan hawa nafsu itu merupakan prinsip dan merupakan dasar dari jihad-jihad yang lainnya. Maka sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang maknanya bahwasanya bagaimana seorang akan melawan orang-orang kafir sementara dia tidak mampu untuk melawan musuh yang ada bersama dirinya, yang ada di sisinya, yaitu hawa nafsunya. Maka tentunya seorang harus berusaha untuk berjihad melawan hawa nafsunya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, al-mujahid man jahada bi nafsihi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, wal muhajir man hajara mana Allahu anhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barang siapa yang belum berjihad melawan hawa nafsunya untuk menjalankan perintah-perintah Allah
belum berjihad melawan hawa nafsunya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia akan berani berjihad melawan musuhnya di luar, ya, yang dia melawan dirinya sendiri tidak bisa. Ya. Oleh karena itu jihad melawan hawa nafsu ini merupakan perkara yang dasar bagi orang-orang yang ingin menjalankan jihad yang lainnya. Nah, dan sesungguhnya kemenangan kaum muslimin ketika berjihad dengan orang-orang kafir itu bukanlah karena kekuatan semata, bukan, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menolong hamba-hambanya yang telah berjihad melawan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga justru kemenangan itu adalah karena setelah dia itu menang dalam melawan hawa nafsunya, sehingga Allah menangkan dirinya. Kita dapatkan beberapa dalam sejarah, ya, dalam kisah peperangan Nabi SAW, dalam perang Badar misalnya, dalam jumlah yang sedikit, yang orang kafir hampir 3 kali lipatnya, namun kaum muslimin bisa mengalahkan, dan dengan jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwasanya kemenangan bukan karena sebab kekuatan, tetapi karena sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemenangan adalah karena sebab jihadnya seorang kepada hawa nafsunya, ditundukkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kekalahan adalah bukan karena kekuatan musuhnya, tetapi karena orang tadi lalai dari berjihad kepada hawa nafsunya. Begitu pula terhadap syaitan, bukan karena kehebatan syaitan seorang kalah dengan syaitan, tetapi karena dia telah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak berjihad melawan hawa nafsunya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, maka kemudian syaitan pun bisa menguasainya. Yang pada dasarnya bukan karena kehebatan syaitan dan bukan karena kekuatan syaitan, tetapi karena kelemahan dirinya di dalam berjihad melawan hawa nafsunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan pun memasuki dirinya. Nah, maka ini menunjukkan tentang pentingnya jihad melawan hawa nafsu, di samping juga jihad yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya musuh bagi hamba-hambanya, bagi kaum muslimin, ya. Musuh yang 3 sebagai ujian bagi orang tersebut, yaitu hawa nafsunya, kemudian syaitan, dan juga orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Nah, maka jihad terhadap hawa nafsu dengan cara dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan ini tentu saja harus dimulai dengan menuntut ilmu, baru kemudian mengamalkannya dan berdakwah dan bersabar. Kemudian setelah itu berjihad lawan syaitan, ya, dengan mendustainya, dengan tidak mengikuti jejak-jejaknya, tidak mengikuti was-was atau rayuan-rayuan yang disampaikan oleh syaitan. Nah, yang dikatakan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Kemudian jihad melawan orang-orang kafir, atau sebelumnya jihad melawan orang-orang munafikin, ini dengan mengingkari maksiatnya. Kalau
mampu dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lesannya, atau minimal kalau tidak mampu maka dengan hatinya, yaitu tidak mendekatinya dan menjauhi dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, dan ini adalah serendah-rendah iman. Nah, maka harus, kalau dengan hati ini harus wajib, karena dalam keadaan apapun ya, ini tidak akan bermadarat. Orang yang mengingkari dengan hati tidak akan mendapatkan madarat. Nah, maka barang siapa yang tidak melakukannya maka dia tidak memiliki sifat iman. Nah, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini jihad melawan orang-orang munafikin ya, dengan lesan atau dengan tangannya kalau memang berbuat kemaksiatan dan dia mampu mengingkarinya, atau kalau tidak dengan lesannya dengan membantah syubhat-syubhatnya, dengan menjelaskan kesalahan-kesalahannya, ya, kebatilan-kebatilan yang disebarkannya, ya. Karena perlu diketahui bahwasanya ada di antara kaum muslimin yang mereka adalah orang-orang munafikin dan mereka sangat berbahaya. Nah, mereka ingin merusak dan ingin memecah belah kaum muslimin, dan ingin menumbuhkan permusuhan di antara kaum muslimin. Nah, maka Allah telah merintahkan kita untuk berjihad melawannya, berjihad melawan orang-orang kufar dan orang-orang munafikin. Nah, di dalam firman-Nya, jahidil kufar wal munafiqin. Ya. Berjihadlah kalian melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian jihad melawan orang-orang kafir ini dilakukan dengan hatinya, dengan lesannya, dengan hartanya, dengan jiwanya. Nah, berjihad dengan hartanya disebutkan dalam banyak ayat pula. Kalau dia tidak mampu dengan badannya ya dengan hartanya. Kalau tidak mampu dengan hartanya dan tidak mampu dengan kalau tidak mampu dengan hartanya maka dengan badannya, kalau tidak mampu dengan badannya maka dengan hartanya, dan seterusnya. Ala kulli hal, ini perkara yang penting, namun semuanya harus didasari dengan jihad melawan hawa nafsu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apabila terdapat khilaf pada suatu perkara syar'i, apa yang harus seorang muslim lakukan? Apakah boleh mengambil salah satunya sesuai dengan keinginannya? Apalagi apabila terdapat khilaf pada suatu perkara yang syar'i, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Apakah boleh mengambil salah satunya sesuai dengan keinginannya? Demikian. Kemudian pada satu ini kami akan Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita bacakan fatwa dari Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Di antaranya disebutkan di sana fatwa yang mungkin bisa menjadi salah satu jawaban dari pertanyaan ini, yaitu disebutkan oleh mereka setelah mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya.
memberikan selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan al-aslu anna al-wajiba 'ala al-muslim an yattabi'a kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yasta'inu bi kalami ahli al-ilmi. Pada asalnya, pada prinsipnya yang wajib, ini yang harus kita ingat, yang wajib bagi setiap muslim itu adalah mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah, dan menjadikan ucapan-ucapan para ulama sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ucapan-ucapan para ulama itu adalah sebagai alat dan bukan sebagai yang diikuti. Sehingga ucapan-ucapan para ulama ini kita gunakan untuk membantu kita dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, untuk membantu kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan bukanlah ucapan para ulama itu yang kemudian dijadikan sebagai dalil, dijadikan sebagai yang diikuti tanpa melihat apakah sesuai dengan Al-Quran ataukah tidak. Dan begitulah para ulama, semuanya para ulama memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan penjelasan-penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab mereka itu adalah dalam rangka untuk menjelaskan kepada umat ini mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sawa'un in kuntusiba ila madhabin minal madhahib al-arba'ah am lam yantasib wa la yalzamhu al-intisab ila syai'in minha. Apakah ucapan para ulama tadi merupakan salah satu dari 4 madhab, ataukah bukan dari 4 madhab yang terkenal, yang terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu madhab Hanafiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, atau madhab Hanbali. Apakah ucapan-ucapan para ulama tadi adalah dari keempat ulama ini, atau yang menisbahkan kepada 4 madhab ini, ataukah yang tidak menisbahkan kepada madhab ini? Ini tidak menjadi patokan, tidak harus ada dari 4 madhab ini, harus mengikuti salah satu dari madhab ini. Tidak ada keharusan yang demikian tadi, karena siapapun para ulama itu tidak ada yang maksum. Tidak ada satupun dari para ulama yang maksum, yang bebas dari kesalahan. Namun yang maksum, yang bebas dari kesalahan adalah yang tidak ada kesalahannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma'. Ijma'nya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijma'nya para sahabat. Ini adalah perkara yang maksum. Meskipun individunya bukan maksum, namun ijma'nya adalah maksum. Dikatakan dalam fatwa tersebut, hadza in kana yastati' istinbat al-ahkam bi nafsihi aw al-isti'ana bi ba'di a'immatil fiqh al-islami li tawafuri asbabiha ladaihi wa intifa'ul mawani' indahu fa innahu ya'khudhu al-hukma bi nafsihi wa idza kana la yastati' fa innahu yuqallid awsaqa man yatahassal 'alayhi min ahli al-'ilmi. وأما المذاهب الأربعة فكل واحد منها منسوب إلى الإمام الذي سمى المذهب وسمي المذهب اسمه وهذا الإمام اشتهر بالاجتهاد في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة فتبعه أناس من أهل العلم على مذهبه. Orang yang
mampu, tadi seperti itu, orang yang mampu ya untuk melihat ucapan para ulama, untuk mengambil keterangan para ulama yang mampu, maka dia bisa ya, mencari dengan sendirinya dengan pertolongan ucapan-ucapan para ulama untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Nah, kalau dia bisa mengambil istinbat dengan sendiri, dia bisa mampu untuk mengambil istinbat sendiri ya, dan bisa meminta pertolongan dengan ucapan para ulama, karena dia memang memiliki kemampuan untuk itu, maka dia tidak mengapa mengambil hukum tersebut. Yang penting dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang wajib. Namun kalau dia tidak mampu untuk mengambil istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mampu untuk mencari perkataan para ulama dalam masalah tersebut, maka pada saat itu dia mengikuti orang yang paling alim, orang yang dia ketahui paling mengerti dalam masalah itu, dan kemudian dia mengikutinya. Tidak mengapa kalau memang dia tidak mampu, tidak ada kemampuan untuk mencari dalilnya, tidak ada kemampuan untuk mengambil keterangan para ulama dalam masalah tersebut, maka dia mengikuti orang yang alim, orang yang amanah dalam ilmunya. Tidak harus apakah itu mengikuti salah satu mazhab yang 4 atau tidak harus. Adapun 4 mazhab tadi, 4 mazhab yang ada itu yang kemudian dikenal dengan mazhab-mazhab tadi, 4 mazhab tadi, ini karena sebab terkenalnya para imam-imam mazhab tersebut dalam mengambil hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian diikuti oleh para ulama, oleh para kaum muslimin, dan juga diikuti oleh para ulama, sehingga mereka itu kemudian terkenal dan yang paling banyak pengikutnya dalam 4 mazhab ini, sehingga yang lainnya, para ulama yang lainnya tidak terkenal seperti 4 para ulama ini dalam masalah mazhabnya. Namun yang jelas dikatakan dalam fatwa ini juga la yajuz at-ta'assub bi syai'in minha bi ghairi hujjah. Tidak boleh untuk fanatik dari semua ucapan para ulama tadi ya, tanpa ada hujjah. Yang wajib adalah mengikuti hujjah. Yang wajib adalah al-wajib wal akhdhu bima taqtadihi al-adillah asy-syar'iyyah. Yang wajib pada dasar adalah mengikuti apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil menurut syariat. Jadi dia itu tidak boleh mengikuti dirinya tanpa mengikuti dalil. Asalnya mengikuti dalil. Asalnya dia bagaimana seorang itu jujur dalam keinginannya mengikuti dalil, dalam keinginannya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang semestinya dia lakukan. Dalam perselisihan dia pun berusaha untuk melihat dan berusaha untuk mengikuti mana yang lebih dekat dengan dalil. Maka apa yang dia bisa dapatkan dari dalil-dalil itu yang dia ikuti. Namun kalau dia tidak bisa mencari dalil-dalilnya, tidak bisa mencari perkataan para ulama, penjelasan para ulama dalam masalah tersebut, karena keterbatasan kemampuannya, maka dia tidak mengapa mengikuti salah seorang yang dia yakini yang dia yakini sebagai orang yang alim, dan dia mutmain, dia tenang dengan mengikuti orang tersebut, dan dia melihatnya sebagai orang yang amanah, yang tidak adalah orang yang betul-betul juga mengikuti dalil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Maka demikian kewajibannya. Nah, jadi kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan 4 mazhab tadi juga mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Keinginan 4 mazhab tadi adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan bukan sebaliknya. Jangan dibalik. Kemudian Rasulullah SAW dianggap yang mengikuti syariat, mengikuti 4 mazhab. Tidak.
empat mazhab tadi yang dinilai sesuai apa tidak dengan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jalannya Rasulullah SAW yang dinilai dengan empat mazhab. Kalau sesuai dengan salah satu dari mazhab kemudian diikuti, tidak. Tetapi dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dia ikuti. Dan tidak semata-mata memilih dengan hawa nafsunya, tetapi keinginan untuk mengikuti dalil, itu yang harus ada. Keinginan untuk mengikuti hujjah, keinginan kuat untuk mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ini yang perlu diikuti. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian menurutnya dan kami mohon maaf karena terbatas waktu, maka silakan pakai ini tentunya adalah yang terakhir yaitu dari 0013272 sekian. Beliau menanyakan apa hukumnya sholat sunat azan setelah dikumandangkan azan. Jadi apa hukumnya sholat sunat azan setelah dikumandangkan azan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud di sini, wallahu a'lam bishawab, tentunya adalah salat sunnah setelah azan. Salat sunnah setelah azan sebelum iqamah. Salat sunnah setelah azan sebelum iqamah ini disyariatkan dalam setiap salat. Kalau dikumandangkan azan, maka di sana disyariatkan salat sunnah sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli salatain baina kulli adzanin salat baina kulli adzanain salat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap antara azan dan iqamah itu ada salat. Apakah itu salat maghrib, apakah itu salat isya, apakah salat subuh, apakah salat zuhur, apakah salat asar, itu setiap azan menunggu iqamah itu di sana disyaratkan untuk salat sunnah. Nah, salat di antara azan dan iqamah ini kalau yang dimaksudkan itu, ya maka ini hukumnya sunnah. Ya. Namun apabila sudah iqamah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab beliau Adabul Masyi ila Shalah, wa idza uqimatis shalah fala yajuz asy-syuru' fi naflin. Kalau sudah ditegakkan iqamat, kalau sudah dikumandangkan iqamah untuk salat, maka tidak boleh seorang itu memulai untuk salat sunnah, tidak boleh. Salat sunnahnya jangan dimulai setelah iqamah. Kalau sudah iqamah tidak ada lagi salat sunnah. Nah, namun apabila wa in uqimat wa huwa fiha, apabila seorang sedang sholat dan kemudian ditegakkan iqamah, bukan memulainya saat iqamah, tapi dia sholat setelah adzan, ternyata kemudian belum selesai sholatnya, sudah dikumandangkan iqamah, maka kewajibannya adalah atammaha khafifah. Ya. Maka dia segera menyempurnakan, mempercepat dan menyempurnakan sholatnya apabila dia tidak ketinggalan, apabila dia bisa untuk tidak ketinggalan dengan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ini perkara yang kelihatannya penting dita'liq oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ya. Kalimat wa in uqimat wa huwa fiha atammah khafifah, barang siapa yang sedang sholat dan mendengar ada qomat dikumandangkan, maka dia segera menyelesaikannya. Kalau memang tinggal sedikit, ya, ini mungkin dia sudah berada setelah ruku atau berada pada saat sujud pada rakaat yang kedua, atau dia apalagi sedang tasyahud, maka segera selesaikannya sedikit itu. Namun dengan tetap memperhatikan
takbiratul ihramnya imam. Artinya jangan sampai dia terus menegakkan sholat sementara dia yakin akan ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ya. Karena dikatakan dalam hadis, "Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah." Apabila ditegakkan sholat, sudah dimulai sholatnya, maka tidak ada sholat lain kecuali sholat wajib. Tidak ada orang sholat sunnah ketika imam sudah menegakkan, sudah takbiratul ihram, maka semestinya makmum tidak ada lagi yang sholat sunnah. Sehingga diselesaikan dengan cepat dan tidak ketinggalan dengan takbiratul ihramnya imam. Ya. Dan juga hadis yang lainnya yang menyebutkan idza ju'ila al-imam liutama bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka ketika imam takbiratul ihram, ya semua yang mau sholat takbiratul ihram. Kalau ada yang masih sholat berarti dia tidak mengikuti imam. Imam yang sudah takbiratul ihram dia malah masih baca tasyahud misalnya dalam sholat sunnahnya. Nah, ini yang seperti ini kurang tepat. Maka ini juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, itu tidak sampai kemudian dia itu ketinggalan dengan takbiratul ihramnya imam karena sebab sholat sunnah yang dia lakukan antara azan dan iqamah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.